Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini dengan topik dan informasi yang menarik yang dapat membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bekerja di area industri tambang atau pabrik tidak luput dari berbagai ancaman kecelakaan yang selalu mengintai kita. Sebagai pekerja kita perlu membekali diri untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut. Kecelakaan kerja, atau kecelakaan di tempat kerja adalah kejadian terpisah selama bekerja, yang menyebabkan cedera fisik atau mental, menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Lebih dari 337 juta kecelakaan terjadi di tempat kerja setiap tahun, yang mengakibatkan, bersama dengan penyakit akibat kerja, lebih dari 2,3 juta kematian setiap tahun. Selama bekerja, dapat mencakup kecelakaan terkait pekerjaan yang terjadi di luar lokasi perusahaan, dan dapat mencakup kecelakaan yang disebabkan oleh pihak ketiga, menurut Eurostat. Definisi kecelakaan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi saat terlibat dalam kegiatan ekonomi, atau di tempat kerja, atau menjalankan bisnis majikan, menurut ILO. Cedera fisik atau mental, berarti cedera, penyakit, atau kematian. Kecelakaan kerja berbeda dari penyakit akibat kerja karena kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak direncanakan, misalnya, keruntuhan tambang. Sedangkan penyakit akibat kerja, terjangkit sebagai akibat dari paparan selama periode waktu tertentu terhadap faktor risiko yang timbul dari aktivitas kerja, misalnya, paru-paru penambang. Insiden yang termasuk dalam definisi kecelakaan kerja termasuk kasus keracunan akut, serangan oleh manusia dan hewan, serangga dan lain-lain, terpeleset dan jatuh di trotoar atau tangga, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan di atas alat transportasi selama bekerja, kecelakaan di bandara, stasiun, dan sebagainya. Tidak ada konsensus mengenai apakah kecelakaan perjalanan pulang pergi, yaitu kecelakaan dalam perjalanan ke tempat kerja dan ketika pulang ke rumah setelah bekerja, harus dianggap sebagai kecelakaan kerja. Metodologi ESAW mengecualikan mereka, ILO memasukkannya dalam Konvensi tentang Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja. Meskipun ILO mencantumkannya sebagai kategori kecelakaan yang terpisah, dan beberapa negara, misalnya, Yunani, tidak membedakannya dari kecelakaan kerja lainnya. Kecelakaan fatal di tempat kerja diartikan sebagai kecelakaan yang mengakibatkan kematian korban. Waktu terjadinya kematian berbeda-beda di setiap negara. Di Belanda sebuah kecelakaan didaftarkan sebagai fatal jika korban meninggal pada hari yang sama dengan kecelakaan itu terjadi. Di Jerman jika kematian datang dalam waktu 30 hari, sedangkan Belgia, Prancis dan Yunani tidak menetapkan batas waktu. Berikut beberapa jenis kecelakaan yang sewaktu-waktu terjadi saat sedang bekerja dan saat pengoperasian alat.
Berikut simulasi menghadapi sebuah insiden di area kerja pada rekan yang mengalami kecelakaan, dan cara menangani korban kecelakaan kerja sebelum dibawa ke unit gawat darurat atau rumah sakit untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Langkah pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Pertolongan ini harus dilakukan secara tepat untuk menyelamatkan nyawa korban. Berikut ini langkah-langkahnya. 1. Amati dan waspadai kondisi lingkungan. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah mengamati lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kecelakaan, sehingga bisa tahu langkah apa yang perlu dilakukan sebagai pertolongan pertama. Pastikan juga keselamatan diri dan orang di sekitar, agar tidak menambah korban. Dua, cek tingkat kesadaran korban. Beberapa korban kecelakaan bisa saja mengalami kondisi hilang kesadaran. Jika tidak ada indikasi luka berat, periksalah tingkat kesadaran korban dengan menepuk pundak atau memberikan wewangian untuk menyadarkan korban. 3. Periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Langkah selanjutnya adalah periksa jalan napas dan pernapasan korban. Dekatkan jari ke lubang hidung korban untuk memeriksa apakah korban masih bernapas atau tidak. Kemudian, periksa juga apakah ada perdarahan dan bagaimana kondisi luka korban. 4. Lakukan kompresi dada untuk memberikan bantuan pernapasan. Ketika korban dalam kondisi tidak sadar, salah satu langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kompresi dada. Hal ini bertujuan untuk membantu pernapasan korban. Cara melakukannya dengan meletakkan salah satu tumit tangan di tengah dada korban, sembari meletakkan tumit satunya dengan kondisi jari-jari tangan mengunci. Lima, periksa kondisi luka.
Jika menemukan luka pada korban, segera obati luka tersebut agar tidak mengalami pendarahan berat yang dapat memperparah kondisi korban. Namun, penanganan luka harus dilakukan sesuai dengan jenisnya. Jika terdapat luka terbuka yang mengeluarkan darah terus-menerus, gunakanlah kain bersih untuk menutup luka, agar perdarahan berhenti untuk sementara. Lalu, tekan dada menggunakan tumit dengan kedalaman 4 hingga 5 cm. Jika tidak ada tanda yang lebih baik, segera bawa korban ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat, agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Ketika terjadi kecelakaan sebaiknya, jangan panik. Tetaplah bersikap tenang agar dapat membantu memberikan pertolongan pertama untuk korban kecelakaan dengan cepat dan tepat. Jika pertolongan pertama pada kecelakaan tidak berhasil dan kondisi korban sangat parah, sebaiknya segera bawa korban ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Demikian cara menghadapi dan memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan di area kerja saat sedang melakukan sebuah pekerjaan. Semoga tayangan ini bisa membantu dan dapat diterapkan dalam segala jenis pekerjaan agar resiko kecelakaan dapat kita hindari sehingga keselamatan kita terjaga dan berkumpul kembali dengan keluarga tersayang di rumah yang senantiasa menanti kita. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info selanjutnya. Like, komen untuk memberikan saran dan kritik, juga share informasi ini sebanyak-banyaknya ke teman juga kerabat yang membutuhkan pekerjaan. See you next video.